Satu paham dah BPI, Taruna Bakti, ya gitu. Nyangsang di Studio Is. Untuk saya ternyata organisasi itu balancing daripada Justru lebih ke hiburan merenya, menyenangkan gitunya. Ada dua merenya Kangnya unsurna teh. Hiji kecintaan, kedua kompetensi. Ya. Viewers, alumni, dongeng alumni. Sekali ini kita kedatangan salah satu sosok yang nanti dia beliau aja yang ngejelasin. Udah saya mah nyakangnya karena sudah menjelaskan saha si Akang teh sebenarnya gitu. Pokoknya namanya Kang Kiki gitu. Kang Kiki SMA ya di mana? Taruna Bakti. Berarti kita teh satu paham ya. Satu paham dah BPI, Taruna Bakti, ya gitu. Nyangsang di Studio Is. Pada zaman itu. Dan nama ditutup Kangnya gitu. Zaman Studio Is naon deui atuh zaman baheula teh gitulah banyak pisan ya. Lah pokoknya dari kecil di Bumi Sangkuriang lah gitu nya. Pokoknya di BS nya Ibu Dewi teh di BS. Nah, Kang. Nah, tapi ini merupakan salah satu di BPI ini adalah orang penting di BPI. Gitu. Saya harusnya mah pegang tangannya suntangan sekarang. Ya Kang ya. Oke, ini adalah Kang Kiki. Kang Kiki itu Ketua Dewan Pembina Yayasan BPI. Wah, udah lama Kang? Jadi ketua pembina itu terhitung 3 bulan lah. 3 bulan. Tapi untuk gabung dengan kepembinaan di BPI di yayasan sudah menginjak tahun ketiga. Baru menginjak ya. Jadi baru menginjak ya. Mungkin saya masih rookie lah, masih newbie. Newbie. Ya. Ya gitu. Jadi sudah sebenarnya cukup mengenalnya kalau sudah 3 tahun berarti kan? Ya, sudah 2 tahun menginjak ketiga lah ya. Nah, sekarang yang sekarang ini jadi ketuanya Dewan Pembina. Jadi saya juga rada gemper gitu ngobrol nanya gitu alumni gitu. Ngobrolnya sekarang kita. Orang nanti ini ya yang pasti adalah saya kalau janjian sama beliau bisa pok torolong. Ya kan sibuk pisan Kang? Enggak, kan karena saya di Jakarta. Di Jakarta aja Kang ya. Iya, jadi ketika kita janjian hayu kan berarti jadwal ke Bandungnya di hari apa kan itu ya. Gitu. Nah, salah satu adalah yang menunjukkan kesibukan Kang Kiki ini adalah ketika WA nya kayak 3 jam kemudian karek di-read, 3 jam kemudian karek dijawab gue Kang Kiki. Sasibuk eta Kang naon we sih Kang kasibukan teh Kang selain menjadi ketua Dewan Penasehat Pembina yayasan teh naon sibuk naon sih Kang? Naonnya yang pasti berangkat dari rumah pagi gitu ya. Kembali ke rumah sore mungkin gitu kan. Kebetulan memang tidak bekerja ke perusahaan orang lain, jadi memang sejak 2006 sudah membangun usaha sendiri lah ya. Kebetulan karena saya backgroundnya teknik kimia gitu. Di mana Kang? Dari ITB lah gitu ya kan namanya juga. Tadi kan udah bilang Taruna Bakti, jadi ITB Institut Taruna Bakti gitu kan. Nah, passionnya di konsultasi dan ke-engineeringan. Jadi saya bikinlah satu perusahaan engineer untuk konstruksi energi terbarukan gitu ya. Dan kemudian konsultan untuk melakukan kegiatan-kegiatan keindustrian lah. Gitu. Jadi pokoknya kayak saya kayak ngedenger teh kieu Kang pisan organisasi teh Kang teh naon wae cik gitu. Nah, organisasi orang bilang wah sibuk Ricky mah ya di mana-mana wae. Nya. Untuk saya ternyata organisasi itu balancing daripada justru lebih ke hiburan merenya, menyenangkan gitunya. Jadi memang karena passionnya di profesi, memang di profesi keinsinyuran lah ya, di PI Persatuan Insinyur Indonesia. Baru aja selesai sih sebenarnya alhamdulillah sebagai selama beberapa tahun memang mengurusi Badan Kejuruan Kimia, jadi insinyur kimia se-Indonesia gitu ya. Baru selesai jadi ketuanya, jadi alhamdulillah udah beres. Ya kayak gini, kayak sama kayak Kang gitu ya, senang ngurusin banyak orang gitu ya.
di alumni, saya juga di alumni Teknik Kimia ITB. Ketua baru selesai juga dari ketua gitu, 5 tahun ngurusin insinyur lalier itu gitu ya. Terus kemudian ya pasti lalier atau karena gini. Doang sih lalier itu sok aja clear. Jadi ya di kan teknik kimia. Ya. Jadi dari dulu tuh kalau kita teknik kimia gitu ya. Ini jadi pelajaran dari awal. Ya, sok. Jadi di teknik kimia teh orang menyangkanya pasti banyak kimianya. Ya. Gitu ya. Sedangkan sebenarnya teknik kimia itu ya melakukan proses kimia lah. Selalu kita ketemunya adalah orang kimia sama orang mesin. Ya. Selalu dibanding-bandingkan seperti itu. Jadi kalau kita ketemu sama orang kimia, orang teknik kimia akan bilang betul reaksinya seperti itu. Tapi peralatannya, kan orang kimia mah nggak ngerti mesinnya gitu. Ini mesinnya harus seperti ini. Nah, karena kita diajarin. Nah, ketika kita ketemu orang mesin bilang, wah putarannya akan begini. Kita juga ngerti, tapi nggak dalam-dalam banget kan. Kita bilang, betul. Tapi reaksinya kan Bapak harus tahu. Itu kan bukan A plus C, ini kan A plus B gitu ya. Orang mesinnya, oke benar ya orang teknik kimia gitu. Jadi teknik kimia oh iya benar orang teknik kimia. Pas ketemu dua-duana, ayah orang teknik kimia, orang kimia ayah, orang mesin ayah. Kan nggak bisa nggak jago siga tadi, kepaksa ngomong politik. Jadi intinya mah gitu ya. Selalulah di bidang yang mempunyai satu bidang yang lebih dari yang lain. Jadi kenapa saya ngurusin alumni teknik kimia, alhamdulillah bisa lancar gitu. Karena S2 saya hukum. Oke. Jadi ketika orang-orang teknik kimia itu terlalu detail dengan wah keilmuannya, saya bilang betul, tapi peraturannya di Indonesia luar biasa. Jadi sebenarnya sebenarnya mengalihkan perhatian, mengalihkan pembicaraan orang. Jadi saya nanya heula. SMA teh tarbak. Ya, berarti satu visi. Kela kalau satu visi. Begitu masuk ITB, kela akang teh ini kan ngobrol jeung budak sosnya. Ketika tadi akang ngomong tentang formulasi gitu, kan baik kumaha akang we saya mah gitu sebenarnya mah. Kumaha akang we ngomong naon oge. Nah, masuk ITB. Oh, eta ya you know lah ITB lah nya gitu. Kemudian hukum Unpad. Ya, hukum Unpad. Hukum bisnis lah tepatnya. Itu sama cek saya, makanya akang teh keur ngegali sumur, kabeh digalian ieu teh. Ilmu ieu digalian atau memang jadi bersinergi justru. Itu jalan hidup lah. Jadi ketika waktu kayak insinyur, terus kemudian kita baca kontrak, nah asana mah secara hitungan ini tuh masuk. Nah rugi wae karena komplainnya banyak. Ini masalah hukum gitu. Belajar hukum kontrak di ilmu hukum bisnis. Setelah itu jadi paham gitunya. Berarti ini selama ini dibobodo ya gitu ya. Nah, terus kemudian ya sudah. Itu hanya penambahan-penambahannya saja. Ketika dibilang, "Wah, mau semua?" Saya coba tuh untuk gelar doktornya juga di bidang hukum. Ya, begitulah orang ilmu pasti belajar ilmu tidak pasti. Oke. Jadi tersalse-salse tah. Doktoral berarti. Iklan, naon? Punten Kang Mikna. Mike lah dicaketan cenah. Gitu. Nah, gitu. Ya, siap. Tadi naon iya. Jadi diulang ya. Tuh, rock and roll we terus diteruskan we kan. Sugan teh cut gitu. Gitu. Ieu mah memang sengaja masuk sanggana itu karena konten Kang lah. Iklannya selesai. Sekali selesai, mereka mengajak gitu. Nambah durasi. Nah, saya mau nanya dah Kang gitunya. Doktoral. Kadin kalau nggak salah. Kadin oge. Oh, organisasi. Kadin oge. Ya, Kadin 3 periode. Tapi ya tetap di bidang industri. Jadi maksudnya yang berhubungan dengan keinsinyuran lah. Sibuk di alumni na ITB. Udah selesai. Udah selesai. Yang dianggap sibuk ya tuh Kang, ieu mah konten Kang ditampikeun we Kang gitu. Kedua terus Kadin doktoral juga gitu. Tara ulin Kang. Cek saya itu tadi adalah rilis stres di pekerjaan.
Oh, luar biasa. Nah, ya karena kan dan saya memang tidak terlalu senang dengan politik dari organisasinya. Jadi lebih senang membuat kegiatannya, ketemu orangnya, berdiskusinya. Itu sebenarnya trik untuk menambah ilmu gitu. Wah, kalau refreshing ada olahraga masih sering juga. Golf juga sebagai ya namanya juga orang usaha ya, menjadi tempat suatu meeting yang menurut saya lebih rileks daripada ini gitu. Karena golf teh sarana silaturahmi untuk mencari project. Ya, ternyata di Indonesia masih efektif. Efektif ya. Ketika kita mau ketemu seseorang yang sangat penting, ngantrinya juga 3 minggu tadi kayak Akang tuh gitu ya. Boro-boro kalau sama pejabat mah mungkin kita 3 minggu juga tecan dibalas-balas gitu kan. Terus kemudian akhirnya dapat waktu gitu ya. Setengah jam, wah gitu gantian sama orang lain. Belum juga kita nyampaikan maksud dan tujuan, sudah ada tamu lagi gitu kan. Tapi kalau kita janjiannya golf, itu mah 4 jam 5 jam kita bersama tuh, sampai bingung ngomong naon deui nya. Jeung pejabat. Iya bukan pejabat, untuk yang relasi bisnis tadi kita itu. Ente jeung kayak Dina. Ente gimana justru menyerang sedangkan kebetulan kan tujuannya bukan untuk itu. Kalau saya mah tujuannya pasti kayak Dina heula Kang, baru pejabat. Kadang-kadang itu kayak dia juga sejenis sih, jadi iya. Jadi daripada salah orientasi ya Kang. Nya benar. Sebenarnya ayeuna mah sok disadiakeun teh sejenis ya. Tidak menyenangkan sekarang ya. Selain mahal, tidak menyenangkan sekarang karena sejenis katanya. Iya, karena kan ini viral ya, jadi ya, jangan sampai. Jangan Kang, biar saya saja yang sudah tanggung buruk Kang. Tenang Kang. Ya, viewers, alumni, terutama alumni BPI, saya ngelihatnya begini. Ini kalau saya bilang masalah kompetensi memimpin sudah ketemu dengan yang experience-nya tinggi lah, itu Kang Kiki ini. Nah sekarang Kang Kiki gitunya jadi ketua Dewan Pembina BPI. Nah saya adalah jebolan BPI ya Kang ya. Amun ningali alumni BPI jiga model jiga saya, terbayang tuh mimpin juga model-model outputnya juga saya gitu. Sementara Kang kayak gitu ya, amun saya menyebutnya ketarbakannya sudah mulai hilang oleh ITB-nya sekarang. Saya melihat eta ketemu jika saya model dia gitu pasti kan siswa ge mau jarauh meureun kalakuan nanti juga saya. Nah liar teh sih ngurus yayasan juga gitu teh Kang, pendidikan terutamanya gitu. Saya pikir kalau lulusannya dengan begitu kreatif seperti yang kita tahu ya, zaman sekolah dulu kan sekolah di mana Terbakti, itu mah tuh gitunya. Borjuis gitu misalnya. BPI, wah itu mah artis gitu ya. Jadi kita juga tahunya BPI itu artis. Nah, dan yang paling pasti anak-anak BPI itu kreatif. Itu yang sangat ininya mungkin sudah dibina dari tadinya ya. Bagaimana kreatif untuk tidak kelihatan tidak bikin PR, terus kemudian kelihatan bikin PR. Itu kan itu kreatifnya di situ udah. Tapi saya lihat sih tetap dari laporan-laporan yang ada juara ini. Jadi ekstrakurikulernya oke banget lah. BPIT-nya ya gitu ya. Nah, yang ini yang kita harus kita kembangkan. Jadi hatur nuhun nih karena sudah mulai mengembangkan keluarga alumni IKASMA ya. IKASMA BPI ini dalam waktu singkat juga kita sudah bisa dapetin frekuensi yang cukup pas gitu ya untuk terus kita bisa bekerja sama. Saya pikir mohon support dan bantuan lah pasti dari teman-teman dari IKASMA untuk kita sama-sama terus mengembangkan BPI. Terus terang ikatan emosi saya ke BPI tentunya dari keluarga, dari kakek salah satu pendiri. Tapi bahwa saya tidak sekolah tidak di sini dan lain-lain itu memang di awal-awal saya kumaha ya agar saya ini. Tapi hebatnya BPI itu dengan kekeluargaannya ya memudahkan saya yang tidak terlalu dalam di keikatan emosi kekeluargaan BPI di sebelumnya.
itu cepat banget jatuh cintanya. Oh. Tah eta saya nggak tahu tah. Ya. Aya naon sebenarnya yang mungkin saya nanya ya. Kenapa saya bisa begitu ya? Apakah memang suasana dari dulu tuh waktu dari zaman Kang Roy kayak gitu tah? Kieu nya BPI mah Kang gitu nya.